السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini merupakan hari pertama tahun baru dan dimulai dengan hari berberkat hari Jumat, dan seperti biasa pada permulaan awal tahun kita mengucapkan mubarak satu sama lain. Saya pun mendapatkan pesan ucapan mubarak dari berbagai jemaat dan individu juga, dan hadirin juga mungkin menyampaikan mubarak satu sama lain sesama jemaat. Dan di negara-negara maju malam tahun baru dirayakan dengan penuh gemerlap, kembang api, mabuk-mabukan, berjudi dan sebagainya. Bahkan di negeri-negeri Muslim pun tahun baru ini dirayakan seperti itu juga. Sebagaimana kita mendapatkan kabar dari Dubai, ada kabar mengenai kembang api juga di sana. Mereka memperlihatkan gemerlapan seperti itu. Bersamaan dengan itu, ada juga pemandangan terbakarnya suatu bangunan akibat dari kembang api tadi sampai hancur. Tapi di TV itu dikabarkan juga bahwa tidak ada bedanya meskipun terbakar ataupun tidak, hancur ataupun tidak, kita akan tetap merayakan acara-acara gemerlapan ini sesuai dengan program yang sudah kita buat, katanya. Kondisi negeri-negeri Islam memang kebanyakan seperti itu. Ini penampakan keduniawian mereka. Mereka memiliki banyak uang. Meskipun api tidak membakar, negeri-negeri kaya yang mayoritas umat Muslim, mereka mengumumkan bahwa alih-alih mereka memfoya-foyakan uang seperti itu, mereka membantu negeri-negeri Muslim yang miskin sebetulnya. Tapi justru kondisi mereka seperti itu, yakni ada kabar dari Dubai bahwa hotel yang terbesar mereka, di dalamnya terdapat pohon Christmas, pohon Natal yang
termahal di dunia yang nilainya 11 juta dolar. Ini negeri-negeri Muslim yang kaya-kaya. Jadi itulah yang sudah mereka banggakan, mereka utamakan. Tapi di antara orang-orang Ahmadi dengan karunia Allah Ta'ala banyak sekali yang melewati malam tahun baru itu dengan ibadah atau bangun pada subuh langsung melaksanakan salat nafal dan memulai tahun baru ini dengan amalan seperti itu. Dan banyak sekali tempat-tempat dalam jemaat ini yang dimulai dengan tahajud bersama. Tapi meskipun demikian, orang-orang Muslim pada umumnya mengatakan kita orang-orang umat Muslim yang mereka biasa memfoya-foyakan uang seperti itu, mereka mengatakan kita kafir dan menganggap diri mereka sendiri sebagai umat Muslim katanya. Bagaimanapun, dengan karunia Allah Ta'ala dan dalam pandangan Allah Ta'ala kita adalah Muslim dan kita tidak memerlukan sertifikat sebutan Muslim itu dari siapapun. Jika kita berhasrat untuk mendapatkan sertifikat sebutan Muslim itu, dalam pandangan Allah Ta'ala, kita akan mengambil sertifikat dari pandangan Allah Ta'ala tadi. Dan tidak cukup sampai di sana, bahwa kita telah memulai dengan, tahun baru ini memulai dengan salat tahajud baik individu maupun berjamaah, atau kita membayar sedekah, atau berbuat suatu amalan baik. Tidak cukup sampai di sana, atau layak untuk mendapatkan ganjaran Allah Ta'ala. Memang itu merupakan kebaikan dan bisa menarik keridhaan Allah Ta'ala, tapi itu bisa menjadikan demikian ketika dilakukan secara istiqlal, secara teguh, secara dawam. Allah Ta'ala menghendaki kedawaman dari hambanya. Dan Allah Ta'ala menghendaki hambanya melaksanakan hukum-hukumnya secara dawam, kebaikan-kebaikan itu. Seiring dengan salat dan tahajud, di dalam hati kita perlu untuk menciptakan satu perubahan suci. Baru Allah Ta'ala akan ridho. Kebaikan yang hanya sehari dua hari itu bukanlah kebaikan. Yang dilakukan hanya sementara saja. Hendaknya kita berpikir bahwa amalan jenis apa yang harus kita miliki, yang bisa meraih keridhaan Allah Ta'ala. Untuk itu, saya akan menyampaikan beberapa nasihat yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, yakni imam yang diutus pada akhir zaman ini, yang disampaikan dalam berbagai waktu, supaya sifat kedawaman ini dan mata rantai itu kita terus berupaya untuk bisa dawam dan berupaya untuk mendapatkannya. Jadi hal-hal ini tidak hanya dilakukan hanya di awal tahun saja, melainkan ke 12 bulan dalam satu tahun dan ke 360 hari itu bisa dijadikan berberkat dengan amalan ini. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, kita bisa menjadi orang-orang yang meraihnya. Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam satu tempat pernah bersabda, lihatlah kondisi dunia saat ini. Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam dengan amalan beliau telah memperlihatkan bahwa kematianku, kehidupanku, semuanya demi Allah Ta'ala. Apakah di dunia ini Muslim ada, atau dikatakan kepada seorang, apakah kamu ini Muslim? Maka dia menjawab, Alhamdulillah. Yang membaca kalimah namun dia hidup untuk dunia. Memang dia mengatakan la ilaha illallah, tapi alih-alih Allah, dia hidup untuk dunia dan dia mati untuk dunia. Pada saat
Lalu datanglah kematian, dunia menjadi tujuan hidupnya, menjadi kekasihnya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa aku mengikuti Rasulullah SAW kalau begitu? Jadi ini merupakan hal yang perlu dipikirkan. Janganlah anggap sepintas lalu. Menjadi seorang Muslim tidaklah mudah. Rasulullah SAW, itaat kepada Rasulullah SAW dan suri tauladan Islam jika sebelum diciptakan dalam diri kita, janganlah tenang. Ini hanyalah kulit. Jika mengatakan diri kita sebagai Muslim, tapi tidak mengikuti Rasulullah SAW, tidak mengikuti sunnahnya, tidak mengamalkan ajaran Quran, janganlah berbahagia dengan nama dan kulit saja. Itu bukanlah pekerjaan seorang yang cerdas. Jika tidak mengikuti Rasulullah SAW dan hal itu, ini hanya kulit semata. Ada seorang Muslim bertanya kepada seorang Yahudi, kamu jadilah Muslim. Orang Yahudi dia bertanya, janganlah kamu bahagia dengan hanya nama saja. Yahudi bertanya, mengatakan, saya memberikan nama kepada anak saya, Khalid. Dan sebelum sore, saya sudah kuburkan dia. Tapi dengan nama itu, dia tidak mendapatkan kehidupan. Walaupun sehari. Jadi, haruslah kita meminta hakikat. Janganlah suka dengan hanya nama saja. Ini suatu hal yang memalukan ketika Hadrat Rasul dikatakan sebagai umat Rasulullah SAW dan mengarungi kehidupan seperti orang kafir. Kalian perlihatkan suri tauladan seperti Rasulullah SAW. Jika kondisi itu tidak timbul, maka sebetulnya kamu merupakan pengikut syaitan. Walhasil, bisa difahami bahwa menjadi kekasih Allah Ta'ala hendaknya dijadikan sebagai tujuan hidup manusia. Karena sebelum kita menjadi kekasih Allah Ta'ala dan mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala, kita tidak bisa mendapatkan kehidupan yang sukses. Dan ini tidak bisa didapatkan sebelum kita itaat dan mengikuti Rasulullah SAW secara hakiki. Dan Hadrat Rasulullah SAW telah memperlihatkan dalam amalnya, apa itu Islam? Jadi, kalian ciptakanlah Islam di dalam diri kalian supaya kalian menjadi kekasih Allah Ta'ala. Islam tidak melarang dari nikmat-nikmat duniawi, bahkan tinggal di dalam dunia ini, Islam menasihatkan kepada kita untuk mendahulukan agama daripada dunia. Berkenaan dengan itu, Hadrat Masih Maud Islam bersabda, Islam telah melarang rahbaniyat, hidup menyendiri, yakni ini merupakan pekerjaan seorang pengecut. Hubungan mukmin harus sedemikian rupa luas dengan dunia sehingga menjadi satu meratib, karena tujuannya adalah agama dan dunia dan segala kemewahannya menjadi khadim bagi dirinya. Jadi yang sebenarnya adalah janganlah menjadi tujuan itu menjadi dunia. Melainkan tujuan dari meraih dunia itu adalah untuk mengkhidmati agama. Dan raihlah dunia supaya dunia itu menjadi khadim bagi agama. Sebagaimana seorang manusia memerlukan transportasi atau perbekalan untuk melakukan safar. Jadi tujuan hakiki sebenarnya adalah sampai kepada tujuan. Bukanlah si transportasi atau perbekalan tadi yang menjadi tujuan. Jadi raihlah dunia dengan menganggap itu sebagai khadim bagi agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah Ta'ala mengajarkan taklim kepada kita di dalam doa itu. Di sini pun dunia pun diutamakan, tapi dunia yang mana? Yaitu hasanah dunia. Yang bisa menjadi hasanat, kebaikan bagi akhirat. Jadi dunia diutamakan, silahkan raih. Tapi dunia yang bisa menjadi hasanat bagi akhirat. Jadi dari doa itu bisa kita pahami dengan baik bahwa untuk meraih dunia, hendaknya seorang mukmin memperhatikan hasanatul akhirah. Dan seiring dengan kata hasanatul dunia, disebutkan seluruh sarana untuk mendapatkan dunia. Jadi untuk
untuk berupaya untuk meraih dunia tadi, dan raihlah dunia yang dengan meraihnya bisa timbul kebaikan. Bukanlah cara-cara yang bisa memberikan kedukaan bagi umat manusia yang lainnya. Atau kita menjadikan orang lain menjadi telanjang dan malu. Memang dunia ini harus menjadi hasanatul akhirat, kebaikan bagi akhirat. Jadi raihlah dunia yang tidak akan memberikan kerugian bagi orang lain. Atau membuat orang lain menjadi malu. Jangan seperti itu. Harus menjadi hasanah bagi akhirat, dunia yang kita raih itu. Lalu bersabda, hendaknya difahami, apa itu jahanam? Jahanam satu artinya setelah kematian, dijanjikan Allah Ta'ala bahwa kehidupan yang dijanjikan setelah kematian. Yang kedua, jika kehidupan ini tidak dipersembahkan untuk Allah Ta'ala, itu pun merupakan jahanam. Ini yang kedua. Allah Ta'ala tidaklah menjadi penolong bagi orang-orang, hendaknya janganlah beranggapan bahwa harta kekuasaan, banyaknya anak bisa memberikan ketentraman bagi seseorang dan menjadi surga. Tidaklah seperti itu. Ketentraman, kepuasan, dan ketenangan yang merupakan salah satu di antara surga tidak didapatkan dengan benda-benda tadi. Itu bisa didapatkan dengan hidup di dalam Tuhan. Karena itu, para nabi secara khusus, Ibrahim dan Yakub alaihissalam, wasiat mereka adalah la tamutunna illa wa antum muslimun. Kelezatan dunia bisa meningkatkan kerakusan. Seperti justru menambah tadi dengan itu tidak akan melenyapkan kehausan, bahkan akan menghancurkan. Jadi hasrat yang tadi merupakan bagian daripada jahanam sebetulnya, yang tidak memberikan ketentraman. Untuk itu, wahai kawan-kawanku, hendaknya bagi para Ahmadi jangan bahwa harta, anak, janganlah kalian tergelincir atau tergila-gila dengan itu. Itu akan menjadikan hijab di antara kalian dengan Allah Ta'ala. Ini akan menjauhkan kalian dengan Allah Ta'ala. Janganlah kalian fana larut dengan nikmat-nikmat duniawi itu. Lalu beliau bersabda, di dalam hati saya timbul satu hal bahwa Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Dari itu terbukti bahwa manusia hendaknya mengambil sifat itu, yakni bagi Allah Ta'ala semua sifat adalah yakni di setiap alam, dalam nutfah, lalu Rahman, Rahim, dan Malik Yaumiddin. Sekarang ketika mengatakan iyyaka na'budu, seolah-olah dalam ibadah itu rububiyat, malikiyat, rahmaniyat, hendaknya itu dimiliki oleh manusia. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala ini hendaknya diupayakan untuk diraih oleh manusia. Jadi inilah kesempurnaan hamba, takhallaqu bi akhlaqillah, yakni corakilah warna Allah Ta'ala dalam diri kita. Ketika kita belum sampai pada tingkatan itu, janganlah lelah, janganlah putus asa. Lalu akan timbul daya tarik yang bisa membawanya kepada ibadah kepada Allah Ta'ala. Jika sifat-sifat itu tidak ada, maka tidak akan ada perhatian kepada ibadah. Lalu akan timbul kondisi
yaf'aluna ma yu'marun, yakni mereka mengamalkan apa yang diperintahkan kepada mereka. Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Masih Maud Islam bersabda bahwa tidak ada keyakinan akan kehidupan, sampai kapan kita hidup, baru kita bisa mengamalkan sifat-sifat tadi. Siapa yang tahu bahwa setelah zuhur dia akan hidup sampai asar? Terkadang terjadi aliran darah terhenti dan tiba-tiba meninggal. Terkadang ada orang yang sehat bugar, dia tiba-tiba meninggal begitu saja. Dikisahkan ada Wazir Muhammad Hasan Sahib, beliau datang dan beliau mulai berjalan di tangga, satu tahapan 2 tangga, lalu beliau sakit pusing. Pembantu mengatakan, boleh saya pegang tuan? Beliau mengatakan tidak usah. Lalu beliau berjalan lagi 1-2 tangga, akhirnya beliau wafat seketika itu juga. Jadi begitu juga Awamuddin Council Kashmir, beliau meninggal seketika. Jadi kita tidak tahu kapan mati kita. Untuk itu penting, janganlah kalian bersikap acuh tak acuh dengan hal itu. Jadi kesedihan akan agama itu penting, yang bisa mengingatkan kepada kematian. Jadi dalam Quran Karim, Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Maksud saat itu adalah kiamat. Dan kita tidak mengingkari hal itu. Namun maksud di sana adalah sakaratul maut juga. Karena itu merupakan inqita, putusan hubungan. Dan ketika terpisah dari dunia ini, seolah-olah itu merupakan satu bencana gempa bumi. Seakan-akan ada di dalam satu penjara. Jadi hendaknya manusia memperhatikan kapan kita mati. Terkadang bisa tiba-tiba timbul kondisi seperti itu. Jadi hal yang paling penting adalah hendaknya memperhatikan akan kematian, dan janganlah kita cinta sedemikian rupa sampai-sampai pada akhir hidupnya itu menjadikan kesulitan bagi dirinya. Ketika ini ingat, maka manusia akan berupaya untuk beramal soleh. Alih-alih dia memfoya-foyakan uang, menghambur-hamburkan uang seperti itu, justru kita harus berpikir bahwa kematian bisa mendekati kita kapanpun. Atau kita memuaskan hawa nafsu dengan perbuatan yang lagau tadi. Lalu berkenaan dengan perubahan suci, beliau bersabda, lalu janganlah kalian sikap acuh tak acuh, sibukkanlah dengan istighfar dan doa, lalu ciptakanlah perubahan suci dalam diri kalian, bukanlah waktunya untuk berlalai. Kadang manusia memberikan kepuasan bahwa umur kalian akan panjang. Wujud Allah Ta'ala itu adalah benar adanya, hak adanya. Sebagaimana dalam surah Al-Fatihah disebutkan 3 golongan manusia. Jika akhirat itu diutamakan, yakni dhalin. Islam itu dhalin itu ada di akhir. Dan beliau bersabda memberikan contoh umat muslim, pertama di sini memberikan contoh Islam adalah ketika murtad menjadi kiamat baginya, dan pada zaman beliau juga lalu dia menjadi kotor karena meninggalkan Islam, dia menjadi kotor, tidak suci. Alih-alih dia menyadari ketidaksuciannya, justru mencaci orang-orang yang suci, yakni menghina, mencaci Rasulullah SAW. Lalu bersabda, contoh dari maghdub tadi adalah bencana taun, bala musibah taun. Taun itu wabah taun mengenai kepada orang-orang yang Allah Ta'ala murka kepadanya. Di zaman ini pun ada angin tofan, ada gempa bumi.
dan berbagai macam bala bencana, semua itu jika manusia berpikir, maka itu merupakan murka Allah Ta'ala. Inilah hal-hal yang bisa membawa manusia kepada Allah Ta'ala. Dan dia mulai merasakan supaya dia terhindar dari murka itu. Lalu an'amta alaihim, ini merupakan kaidah bahwa sunnatullah ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada suatu kaum bahwa jika kalian janganlah melakukan hal ini, pasti kaum itu akan melakukannya. Dalam Quran Syarif Allah Ta'ala berfirman, janganlah melakukan perbuatan ini. Artinya adalah kaum itu akan melakukan perbuatan itu. Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kaum itu, tapi karena kalian akan mendapatkan hukuman, silahkan perlihatkan ada kaum yang dikatakan Allah Ta'ala, janganlah melakukan perbuatan ini, tapi dia tidak melakukannya. Tidak ada kaum yang seperti itu. Ketika dikatakan janganlah melakukan amalan ini, pasti kaum itu melakukannya. Dalam Quran dikatakan, janganlah tahrif atau melakukan perubahan. Tidak dikatakan mengenai Quran, janganlah tahrif atau melakukan perubahan. Melainkan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Berkenaan dengan Bible, dikatakan janganlah melakukan perubahan. Tapi dengan Quran tidak seperti itu. Jadi, semoga Allah Ta'ala memasukkan kita kepada golongan an'amta alaihim. Untuk masuk ke dalam golongan itu diperlukan doa yang dawam. Bukanlah doa 1-2 hari saja. Tapi harus dawam. Lalu perubahan suci dan berpikir untuk akhirat itu akan menciptakan ketakwaan dalam diri kita. Berkenaan dengan itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, bagi orang bertakwa, Tuhan pun menampakkan wujudnya dan dia berada di bawah bayangan Allah Ta'ala. Hendaknya ketakwaan tadi adalah ikhlas. Janganlah ada campur tangan syaitan di dalamnya. Karena syirik itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Jika ada sedikit bagian saya dari syaitan, maka Allah Ta'ala mengatakan bahwa itu adalah milik syaitan. Penderitaan yang menimpa para kekasih Allah Ta'ala, itu merupakan ada maslahat Allah Ta'ala di dalamnya. Jika tidak, meskipun dunia berkumpul, maka tidak akan bisa menyakiti mereka. Justru itu tampil, jadi penting juga untuk memperlihatkan kepada orang-orang dengan mendapatkan penderitaan tadi supaya menjadi contoh suri tauladan bagi orang lain. Maka bisa saja Allah Ta'ala tidak mewafatkan seorang waliullah atau seorang kekasih Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pun tidak menginginkan untuk mengambil nyawa seorang kekasih Allah Ta'ala, tapi demi untuk kepentingan dan maslihat di dalamnya. Dan di dalamnya terdapat kebaikan dengan mencabut nyawa sang wali tadi. Ketika sang wali tadi disakiti, alih-alih tadi marah-marah, memukul-mukul kepala, justru para waliullah tadi sabar, memperlihatkan suri tauladan yang baik. Bagi para nabi, bagi para orang-orang suci, menegakkan contoh keberanian di dalam sikap itu. Lihatlah dalam peperangan Uhud, Hadrat Rasulullah SAW tinggal sendiri pada saat itu. Ada rahasia di dalamnya bahwa supaya zahir keberanian Rasulullah SAW dalam kondisi seperti itu. Ketika Rasulullah SAW berdiri untuk melawan 10.000 musuh dan mengatakan bahwa akulah Rasul dari Allah Ta'ala, tidak ada nabi lain yang bisa memperlihatkan contoh seperti itu. Mendapatkan kesempatan untuk melihat seperti itu. Kita pun mengatakan kepada jemaatku, janganlah kalian menyerah bahwa memang kita sholat, kita puasa, kita tidak melukakan dosa-dosa besar, zina, mencuri. Banyak juga orang-orang yang musyrik pun yang tidak melakukan perbuatan dosa besar seperti itu. Seorang musyrik pun banyak juga orang yang memiliki akhlak yang baik, seorang musyrik pun. Jadi topik takwa ini adalah halus. Raihlah itu. Semaikanlah kemuliaan Allah Ta'ala.
Janganlah ada riya di dalam amalannya. Jika ada riya, Allah Ta'ala akan mengembalikan kepada. Sulit untuk menjadi seorang muttaqi. Misalnya jika ada yang mengatakan kepada engkau, kamu, bahwa dia mencaci. Lalu kenapa kalian memarah setelah dicaci? Lalu ada orang lain yang mengatakan, kenapa kamu mesti marah? Jadi, kemarahan tadi, kemarahan yang muncul dalam diri kalian, maksudnya adalah kalian tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala dalam hal ini. Kalian tidak melihat wajah Allah Ta'ala ketika marah tadi. Kalian tidak menghendaki keridhaan Allah Ta'ala. Karena itu kalian mudah emosi, marah sedikit saja. Jika kalian mengingat Allah Ta'ala, maka tidak akan timbul emosi yang marah seperti itu. Maka, jika tidak timbul kematian dalam kondisi seperti itu, maka tidaklah menjadi muttaqi. Maksud takwa yang sebenarnya adalah karena itu janganlah kalian bangga dengan bahwa seorang mendapatkan ilham atau kasyaf atau mimpi benar. Tapi lihatlah bagaimana dia peraihan takwanya. Lihatlah apakah dia itu bertakwa atau tidak. Seorang muttaqi nampak sahih tanda-tanda yang ada pada dirinya. Dan jika dia tidak takwa, maka tanda-tanda tadi, seberapa hebat dia melihat mimpi benar, ilham, kasyaf, tapi kalau tidak takwa, tidaklah ada artinya. Misalnya contoh, dia sedikit-sedikit emosi, marah. Jadi, itu ada bagian setan di dalamnya. Janganlah mengukur ketakwaan tadi bahwa dia mendapatkan ilham, kasyaf, mimpi benar. Tapi, ukurlah dengan tadi. Jadi tutuplah segala macam pandangan, pertama-tama ukurlah dengan ketakwaan. Dan perlihatkanlah contoh suri tauladan para nabi. Seberapapun nabi yang datang, mereka datang untuk mengajarkan ketakwaan. In awliya'uhum illal muttaqun. Wali yang hakiki, selain orang muttaqi tidak ada. Dan Quran Karim mengajarkan ketakwaan dengan jalan yang halus. Kesempurnaan Nabi menghendaki kesempurnaan umat. Karena Hadrat Rasulullah SAW merupakan khatamun nabiyyin. Untuk itu, kesempurnaan kenabian berhenti pada beliau. Bersamaan dengan itu, yang ingin membuat Allah Ta'ala ridha dan melihat mukjizat Allah Ta'ala, maka dia hendaknya ciptakanlah dirinya luar biasa, menjadi mukjizat. Lihatlah, orang yang meyakini khatamun nabiyyin harus mengupayakan ketakwaan dalam standar yang tinggi. Lihatlah, orang yang menghadapi ujian, mereka sangat sibuk, sehingga mereka menjadi lelah dan sakit terkadang. Setelah membaca sedemikian rupa, dia terkadang berpenyakit TBC. Jadi, untuk mendapatkan takwa pun seperti itu. Dia harus siap untuk mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Untuk itu harus bekerja keras. Ketika manusia melangkah pada langkah itu, maka setan akan tidak mampu untuk mengganggunya pada akhirnya. Lalu manusia akan menjadi di bawah bayangan Allah Ta'ala. Inilah kesimpulan dari taklim kita, bahwa manusia menyandarkan semua kekuatannya kepada Allah Ta'ala. Bagi orang bertakwa, syaratnya adalah dia mengarungi hidup dengan kemiskinan, dengan kesederhanaan. Ini merupakan
ranting dalam ketakwaan yang dengannya kita melawan emosi yang tidak layak. Dan terkadang kita marah yang tanpa sebab. Kita harus melawan sifat-sifat itu. Jadi bagi seorang arif yang agung, bagaimana mereka supaya terhindar dari kemarahan tadi. Jadi ketakaburan, kesombongan ini timbul karena kemarahan tadi, emosi tadi. Terkadang kesombongan tadi merupakan dampak dari kemarahan tadi. Terkadang sedikit-sedikit saja dia mulai marah, emosi. Penyebabnya adalah takabur dalam dirinya. Jadi murka, marah tadi timbul ketika dia mengutamakan kemarahan sedikit pun. Jadi saya tidak menghendaki anggota jemaatku menganggap orang lain rendah, kecil, besar, atau menganggap orang lain kecil dan sebagainya. Allah Ta'ala maha mengetahui siapa yang besar di antara kita dan siapa yang kecil, siapa yang lemah. Ini sejenis penghinaan. Dan ini justru jangan sampai menjadi penyebab kehancuran kita. Kadang kita menganggap diri kita besar, unggul, atau menghinakan orang lain, atau menganggap orang lain, memandang orang lain dengan pandangan rendah. Memandang orang lain dengan pandangan rendah ini menyebabkan kehancuran pada dirinya. Orang besar, orang kaya memperlakukan orang miskin dengan yang sebetulnya orang besar tadi adalah mendengarkan orang miskin dengan penuh perhatian dan dia mendengarkan secara hati-hati dan dia membuat orang miskin tadi senang, menghormati perkataan orang miskin, tidak lantas takabur, sombong, menganggap orang miskin tadi rendah. Tidak melakukan sesuatu yang bisa melukai perasaan si miskin tadi. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Janganlah kalian memanggil orang lain pandangan yang hina. Orang yang buat seperti itu, janganlah menganggap saudara kalian dengan hina. Ketika minum dalam satu sumber mata air yang sama, maka siapa yang tahu siapa yang minum lebih banyak? Dalam pandangan Allah Ta'ala, yang besar itu adalah yang muttaqi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia pada pandangan Allah Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Berkenaan dengan takwa, Hud Masih Maud memberikan nasihat. Sedemikian rupa Allah Ta'ala menganugerahkan kekuatan kepada manusia. Itu tidak diberikan untuk disia-siakan. Yaitu padahal untuk melakukan sesuatu yang sahih, yang jaiz. Jadi bagaimana cara menggunakannya dengan baik? Supaya tumbuh, berkembang. Lalu bisa timbul kebaikan-kebaikan lainnya. Untuk itu, Islam tidak memberikan ajaran untuk melotot. Melainkan, penggunaannya dengan cara yang baik, itu bisa tazkiyah nafs. Jadi mata ini bukanlah diberikan untuk melakukan perbuatan yang buruk, tapi gunakanlah dengan cara yang sahih, yang jaiz, maka itu akan menjadi tazkiyah nafs, mencucikan diri kalian. Seperti difirmankan, qad aflahal mu'minun. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sukses. Orang yang berjalan pada jalan takwa, dia beriman kepada hal yang gaib, salat, lalu dia orang mengatakan salat
tidak khusyuk. Ini banyak yang menimpa orang-orang seperti itu. Dan pada akhirnya sampai pada derajat keyakinan. Pertama-tama iman kepada gaib, lalu itu bisa menyampaikan kepada keyakinan. Inilah orang-orang yang bisa mendapatkan hidayah. Jadi dia berada pada suatu jalan yang sama. Jadi dia berjalan pada jalan yang bisa mengarahkan kepada hidayah. Inilah orang-orang yang sukses, yang sampai kepada tujuan dan bisa mendapatkan najat. Karena itu, sejak semula Allah telah mengajarkan ketakwaan kepada kita dan menganugerahkan kitab yang di dalamnya diberikan wasiat untuk ketakwaan tadi. Untuk itu, jemaat kita hendaknya kita kesedihan ini kita jadikan ukuran apakah di dalam dirinya ada ketakwaan atau tidak. Jika kalian menghendaki kalian unggul, bisa meraih hati orang lain, maka gunakanlah kesucian dan melangkahlah pada jalan-jalan hukum-hukum ilahi dan perlihatkanlah suri teladan yang baik, maka kalian akan sukses. Di dalam bahasa Farsi ada satu syair dikatakan sesuatu yang keluar dari dalam kedalaman hati pasti akan memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Hendaknya nasihat itu keluar dari dalam hati, kedalaman hati. Dan ini akan menyebabkan kesuksesan. Jadi pertama-tama, ciptakanlah di dalam hati. Jika ingin memberikan dampak yang baik, maka ciptakanlah kekuatan amalan. Jika ingin nasihat kita berdampak baik kepada orang lain, maka milikilah dalam diri kita sendiri amalan itu dulu. Baru akan memberikan dampak yang baik. Kesan yang baik pada orang-orang. Lalu amalkanlah. Karena tanpa amalan, nasihat secara lisan saja tidak ada artinya apa-apa. Banyak sekali orang-orang, para maulwi, ulama, yang berdiri di atas mimbar, dan mereka mengatakan diri sebagai pewaris para nabi, bahwa takabur, jauhilah takabur, kesombongan, tapi amalan mereka, tingkah laku mereka, tidak ada contohnya, sehingga tidak memberikan kesan kepada orang lain, tidak berdampak baik kepada orang lain, nasihatnya itu. Karena dia sendiri tidak mengamalkan. Lalu sebelum mengatakan beliau, orang-orang seperti ini memiliki kekuatan amalan, dia mengamalkan dulu bahwa di dalam Quran Syarif, lima taquluna ma la taf'alun. Apalah perlunya untuk mengatakan itu? Ayat ini mengatakan bahwa ada juga orang yang tidak mengamalkan dan sampai saat ini juga ada. Jika kita ingin mengamalkan perintah Quran Karim ini, maka renungkanlah hal ini. Secara khusus, kita pun hendaknya introspeksi diri sendiri. Dan ini nasihat yang paling mendasar, khususnya bagi para pengurus dalam jemaat ini. Mereka mengharapkan anggota untuk menciptakan perubahan dalam diri mereka. Tapi jika dia tidak memberikan contoh, justru akan berbalik kepadanya. Dan justru dia sendiri menjadi pelanggar hukum-hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya. Beliau bersabda, dengarkanlah perkataanku dan ingatlah dengan baik. Jika obrolan manusia tidak dalam hati yang benar, maka itu tidak akan berdampak baik kepada orang lain. Untuk itulah Nabi Karim SAW
diketahui bahwa beliau sadik benar, jadi kesuksesan atau pengaruh dalam hati tidak ada yang bisa membandingi beliau, menandingi beliau dalam hal itu. Karena itu, amalan dan perkataan beliau memiliki kekuatan yang luar biasa dan sama. Beliau mengamalkan terlebih dahulu. Lalu bagi para anggota jemaat yang berpendidikan, memiliki pendidikan tinggi, bagi para pemuda juga penting bagi mereka nasihat ini. Beliau bersabda, orang-orang yang berpendidikan tinggi pada saat ini ada satu bencana menimpa mereka, yakni mereka lemah, tidak ada kaitan dengan ilmu agama, tidak ada perhatian kepada ilmu agama. Sehingga ketika para filsuf melontarkan keberatan mengenai Islam, maka orang-orang yang terpelajar ini mulai goyah keimanannya. Karena tidak ada pondasi ilmu agama dalam dirinya. Lalu timbul keraguan di dalam dirinya. Lalu dia menjadi Kristen atau ateis. Jadi dalam kondisi seperti itu, mereka pun berbuat. Dan ini merupakan kezaliman para orang tua juga, karena tidak memberikan waktu kepada anaknya untuk mempelajari ilmu agama. Sehingga mereka maklum dari itu. Jadi para orang tua hendaknya memberikan perhatian kepada anaknya untuk ilmu agama ini. Dan para pemuda juga harus berupaya untuk mempelajari ilmu agama. Dan dalam Jemaat Ahmadiyah, tafsir Quran, banyak sekali literatur berkenaan hal ini, hendaknya ini dibaca. Maka seluruh keberatan, keraguan-raguan itu bisa kita patahkan dengan mudahnya. Lalu persaudaraan dan kecintaan satu sama lain, beliau bersabda, jadi bersepakatlah di dalam ini bahwa Allah dan bersatulah supaya makanya ada perintah untuk salat berjamaah supaya timbul kesatuan, persatuan. Jika ada pertentangan, tidak ada persatuan, maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Untuk itu, hilangkanlah perpecahan. Bersatulah. Rasulullah SAW bersabda, cintailah satu sama lain dan mendoakanlah orang lain dalam ketika dia tidak tahu. Jadi tuntutan dari kecintaan tadi adalah meskipun kalian mengenal dia atau tidak, doakanlah ketika dia tidak mengetahui bahwa kalian mendoakannya. Jadi ketika kita mendoakan orang lain yang kita tidak mengenal, justru malaikat akan mengabulkan doa itu untuk diri kita yang mendoakannya. Ketika doa manusia tidak dikabulkan, maka doa malaikat kan dikabulkan. Jadi saya nasihatkan, janganlah berpecah di antara kalian. Aku datang untuk membawa dua hal, tauhid ilahi dan cintailah satu sama lain. Jika ini memperlihatkan contoh, maka akan menjadi karomah bagi orang gair. Inilah yang ada pada diri para sahabat. Kuntum adaan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah, sebelum kalian melakukan seperti itu, melakukan yang kalian sukai dan tidak kalian persembahkan untuk orang lain, itu bukanlah dari jemaatku. Perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Beliau bersabda, dari wujudku akan timbul jemaat yang saleh. Itu kebakhilan, kesombongan, egois, dan hawa nafsu, gejolak hawa nafsu. Beliau bersabda, orang yang bakhil memiliki sifat-sifat tadi, aku akan pisahkan dari jemaatku. Mereka yang tidak bisa mengontrol emosinya. Dan dia tidak bisa mencintai orang lain. Ingatlah bahwa orang-orang seperti itu hanya beberapa hari saja dalam jemaatku. Orang
yang ada dalam jemaatku, tapi dia tidak sesuai dengan apa yang aku kehendaki, selain dari dipangkas dari jemaatku, apalagi yang bisa dilakukan bagi orang seperti itu? Dia memang menyerap air, tapi dia tidak subur. Jangan sampai ada orang yang tinggal bersamaku, orang yang tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menjadi bagian dari doa-doa yang diharapkan oleh Masih Maud alaihissalam. Hendaknya kita introspeksi diri kita sendiri. Lalu beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Karim, وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Janji yang menenteramkan ini dari Hadrat Isa ibnu Maryam, mereka yang mengingkari bahwa memang janji ini untuk kepada Hadrat ibnu Maryam, tapi aku berikan kabar suka kepada kalian bahwa ibnu Maryam yang akan datang sebagai Yusuf Masih telah disebut dengan kalimat itu juga, aku yaitu. Jadi orang yang memiliki jalinan denganku dan mengharapkan kabar suka tadi, apakah akan didapatkan oleh orang-orang yang pendurhaka? Tidak akan dapat seperti itu. Dan orang yang tidak menganggap perkataanku sebagai kisah belaka, saya katakan kepada mereka, orang yang memiliki jalinan baik dengan kita dan memiliki jalinan yang kuat dengan diriku, yang dampaknya tidak hanya dengan zatku, bahkan dengan Allah Ta'ala, yang telah menyampaikanku pada zat yang sempurna itu, Rasulullah SAW, aku katakan, tapi tidak cukup sampai di sana, dampaknya adalah sampai kepada hadrat Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala sendiri. Jadi dalam kondisi seperti itu, hendaknya kalian perhatikan dengan hati-hati. Jika kalian menjadi bagian dari kabar suka tadi dan menjadi penggenapan dan ingin mendapatkan keunggulan di antara pada orang-orang yang mengkafirkan kalian dan kalian haus secara hakiki, maka aku katakan, kalian tidak akan mendapatkan kesuksesan tadi sebelum kalian melewati jenjang lawamah masuk kepada mutmainnah. Jadi dengarkanlah hal ini dengan telinga dan bersiap-siaplah supaya kalian tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengingkari. Berkenaan dengan pengabulan doa dan syarat pengabulan doa, beliau bersabda, hendaknya didengar, diperhatikan bahwa untuk pengabulan doa memang ada syaratnya. Berkenaan dengan itu ada untuk orang yang berdoa dan untuk orang yang memohon doa. Untuk orang yang meminta doa, dia harus memiliki rasa takut di dalam dirinya pada Allah Ta'ala. Dan bahagiakan Allah Ta'ala dengan ketakwaan. Untuk itu, pintu pengabulan akan dibuka untuk kalian. Jika kalian membuat Allah Ta'ala marah, maka perbuatan itu akan menjadi benteng yang menabrak itu untuk pengabulan doa. Tidak akan dikabul doa-doanya. Jadi, untuk anggota jemaat kita adalah lazim bagi mereka, selamatkanlah doa-doa kita dari kesia-siaan. Janganlah menjadi hambatan dalam hal ini yang bisa timbul dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Beliau bersabda, upayakanlah takwa, karena takwa yang merupakan kesimpulan dari syariat. Jadi inti dari syariat tadi merupakan ketakwaan. Tapi jika kita teguh, dawam
kita akan mendapatkan tingkatan yang tertinggi. Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullaha minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Seolah-olah Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa orang muttaqi. Ini merupakan janjinya. Dan di dalam janjinya tidak ada Allah Ta'ala tidak mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi untuk syarat pengabulan doa itu adalah seorang manusia jemaatku hendaknya sebisa mungkin melangkahlah pada jalan takwa supaya dia meraih kebahagiaan pengabulan doa dan menjadi bagian dari keimanan. Jadi janganlah menganggap Tuhan akan ridho dengan baiat saja. Jadi ada kulit dan ada inti. Kulit tidak ada artinya. Hanya yang diharapkan adalah inti tadi. Jangan seperti telur ayam yang rusak, yang tidak ada berguna apa-apa. Jadi manusia, jika dia tidak memiliki inti tadi dalam dirinya, maka dia hendaknya khawatir. Beliau bersabda, begitu juga mereka yang mendakwakan baiat dan iman, hendaknya dia introspeksi diri sendiri, apakah aku merupakan kulit atau inti. Sebelum tercipta inti dalam dirinya, keimanan, kecintaan, keitaatan, baiat, itikad, dan murid, bukanlah dia, ingatlah bahwa wujud Allah Ta'ala tidak ada artinya kulit tadi. Yang berarti adalah inti tadi, magz. Jadi, janganlah mencukupkan diri sendiri dengan pendakwaan semata, yakni kulit. Dan itu tidaklah memberikan manfaat sedikit pun. Sebelum dia menciptakan kematian dalam dirinya dan menciptakan perubahan dalam dirinya, maka dia tidak bisa menempatkan tujuan dari diciptakannya itu. Semoga Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang bisa menciptakan situasi yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud salam tadi, dan kita teguh dalam kebaikan. Janganlah kita menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan doa-doa Hadrat Masih Maud salam, melainkan doa-doa yang beliau panjatkan untuk jemaat beliau. Semoga kita menjadi pewarisnya. Seiring dengan doa ini, saya sampaikan kepada hadirin semua mubarak tahun baru. Selamat tahun baru. Dan semoga tahun baru ini menjadi keberkatan yang tidak terhingga. Amin. Semoga kita menjadi pewaris keberkatan yang tidak terhingga. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم